Jangan dilarang anak-anak kecil untuk mendekati tempat-tempat mulia agar dia terbiasa dengan kemuliaan. Kalau tidak boleh ke musola, suruh kemana nanti kira-kira? Kalau ada, memang ada riwayat dari baginda Nabi adalah memang yang tidak ada yang ngontrol, belum tamyiz. Agar kita jannibu masajidakum anil majanini sibyan, ada satu riwayat kama qala Rasul, hendaknya masjidmu kau jauhkan dari orang gila dan anak kecil. Di sini tentunya bukan belum tamyiz yang kencing di situ. Tidak ngerti kan, anak kecil yang belum tamyiz, belum ada kesadaran akalnya, atau belum bisa diajak ngomong, tiba-tiba kencing di situ, dan itu kan. Nah, kalau anak umur 5 tahun termasuk belum tamyiz, maka hendaknya didampingi dengan ketat oleh orang tuanya. Kalau sholat, ya diajari sholat sah-sah saja. Mungkin yang dimaksud adalah karena hitannya itu adalah berarti kan belum tersucikan. Memang begitu dalam madhab kita. Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama yang mengatakan hitan adalah kewajiban dari madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi. Akan tapi di sana celah barangkali untuk meringankan cara mendidik anak-anak yang belum khitan, jangan keras-keras. Ternyata di dalam madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah khitan adalah takrimah kemuliaan, artinya hendaknya dilakukan sehingga tidak dikatakan sebagai sebuah kewajiban. Biarpun di situ ada rincian-rinciannya. Nah, berarti kalau belum khitan ya tentunya dihindarkan, karena yang dimengerti tentunya dalam pandangan madhab kita Imam Syafi'i berarti kuluf. Sesuatu yang harus dipotong di khitan itu kan belum terbuka, maka akan menyimpan najis, kan begitu. Selagi menyimpan najis, nanti kalau kita gendong, berarti kita gendong sesuatu yang nempel dengan najis. Atau kita lagi duduk, lalu di pangkuan kita terkena najis, dan sebagainya. Maka hal yang demikian ini, tentu menjadikan sebab sholat kita tidak sah. Itu kan dari pandangan madhab kita Imam Syafi'i, dan hendaknya kita pegangi yang demikian ini. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus pendidikan dan sebagainya, seorang ibu yang ternyata anaknya belum khitan, sementara mau diajak sholat, nangis terus anaknya dan sebagainya. Kalau ditinggal nangis, akhirnya seorang ibu sholat sambil menggendong anaknya. Nah, kalau kita berpegang dengan ini, akan tersiksa seorang tua sehingga menjadi tidak sholat. Selagi dohirnya sudah disucikan, maka sudah selesai. Ini adalah pendapat. Kemudahan dohirnya tidak harus dibuka, karena belum tentu bisa dibuka. Karena ada wanita, laki-laki yang belum dikhitan, itu ada yang memang kulupnya itu tidak terbuka, ada yang terbuka. Yang terbuka oke, dibersihkan, yang tidak tentunya adalah dalam hal ini adalah ada pendapat yang mengatakan itu dimaafkan, jangan dipersulit orang. Nah ini, jadi seperti itu. Jadi sebisa mungkin ya dihindarkan, dijauhkan. Tapi kalau memang belum dikhitan, dan ada pendidikan lain lagi, hendaknya kita khitanlah anakmu di masa kecil. Masa kecil di saat sudah mulai kuat, setelah 4 bulan, 3 bulan, atau jangan terlalu gede. Kalau sudah agak gede bergerak itu agak repot, malah nangis. 1 bulan lah ke atas. Atau mungkin 7 hari terlalu kecil barangkali. 1 bulan sudah mulai gede, kuat. Kalau sudah 6 bulan itu sudah mulai bergerak, lawan itu. Setahun, 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 7 tahun, nunggu kesadarannya. Kalau dia nggak sadar-sadar, belum mau dikhitan nanti. Maka hendaknya dikhitan di masa kecilnya, apalagi kita madhab Syafi'i, biar legowo kita dalam melakukan sholat dengan mudah. Ya, kita bukan madhab Malik. Jadi kesimpulannya ibu, sebisa mungkin segera dikhitan, kalaupun tidak jangan dilarang. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, tentunya masih ada kemurahan daripada ulama a'immah untuk kemudahan-kemudahan yang seperti itu. Anda bukan sengaja untuk menggendongnya dan sebagainya, bukan untuk memikulnya di pundak, bukan. Akan tapi pada saat-saat tertentu, ya itu adalah tentunya ikut pendapat yang meringankan ini, supaya tidak terlalu kencang-kencang. Dan jangan dilarang. Yang penting terpantau, biasa ke musola, bergaul dengan yang baik. Kalau tidak, dia megang handphone ibunya di pojok musola sana, di pojok kamarnya. Tambah kacau nanti. Hari ini hari zaman kerusakan, mudah dihadirkan. Itu saja insya Allah, biarkan ibu, ikuti dia, cuman segera dimotivasi untuk bisa dikhitan. Ya, khitan insya Allah, diberanikan untuk khitan. Biar bersih, aman. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu a'lam bissawab. Syukur jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.